Jadi pantaskan diri untuk terpilih. Baik, selanjutnya terima kasih Mbak Ria. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua. Sesi kedua ini tidak kalah menarik dengan sesi pertama, ya, tentang follow your passion and career option. Saya sapa dulu Mbak Tita. Assalamualaikum Mbak Tita. Waalaikumsalam Bu Deviona. Selamat pagi teman-teman semua. Suara saya jelas kedengar di sana? Alhamdulillah jelas Bu. Suara saya jelas? Jelas, sangat jelas. Baik, saya kenalkan beliau seperti tadi, tak kenal maka tak sayang. Nama beliau adalah Iftitah Intikhobah. Saya baru tahu ini Mbak Tita. Iya Bu. Ternyata nama Mbak, yang saya tahunya adalah Mbak Tita, Mbak Ria gitu ya. Ini nama beken Bu, Tita Anwar. Beliau S1, S2-nya juga di bidang psikolog ya, sebagai certification beliau penyusunan dan pengujian alat ukur, certified professional coach. Nah, jadi coach ini beda dengan dosen-dosennya, harus belajar coaching, gitu. Ada ilmu-ilmu khusus nih coach ini. Kemudian NLP ya, Neuro Linguistic Programming, kemudian pengalamannya di Talent Development Supervisor, Associate Interviewer di PT Petrokemia Gresik ya, Associate Interviewer PT Adikarya, kemudian banyak interviewer nih ya, di Rucika, Pertagas, Bank Indonesia, PT Danon, PT Telkom, Pertamina. Ini kita bolehlah nanya apa sih rahasianya gitu ya, sehingga kita bisa. Baik, langsung saja kami persilahkan kepada Mbak Tita Anwar. Silakan. Terima kasih Bu Deviona. Selamat pagi teman-teman semua. Saya pengen dengar suaranya nih teman-teman. Selamat pagi. Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat, Mbak. Oke, semoga masih tetap semangat ya di siang yang cerah ini. Kalau di Jogja tadi sempat ada hujan deras di pagi hari, kemudian sekarang udah terang. Semoga di tempatnya teman-teman juga terang ya, cerah, kemudian teman-teman juga bisa beraktivitas, dan yang penting untuk yang teman-teman online ini internetnya lancar gitu ya. Jadi ketika kita belajar bersama tidak ada yang error karena gangguan internet. Nah, terima kasih tadi sudah kita bahas bareng dengan Mbak Ria, tapi sebelum itu saya mau sharing juga nih. Tadi kalau kata Bu Deviona, tipsnya apa nih untuk bisa berkarir atau jadi interviewer, terutama pengalaman saya banyak di interview ya. Nah, kalau di interview itu yang pertama sih kalau kita ngulik-ngulik, kita pengen tahu seberapa passionnya dia melamar di posisi yang dia lamar saat itu. Tapi untuk kita bahas terkait dengan interview, bagaimana kita bisa branding, nanti mungkin di tanggal 10 kalau nggak salah ya Mbak Ria ya. Jadi kita akan lebih bahas mendalam terkait dengan bagaimana kita bisa membranding diri dalam membuat CV, kemudian dalam menghadapi proses interview. Nah, di sesi ini kita akan membahas persiapannya sebelum kita masuk ke tahap-tahap proses seleksi. Karena kalau kita ngomongin masalah seleksi, seperti kata Mbak Ria di awal tadi, proses seleksi itu adalah menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Nah, kalau teman-teman melamar di posisi tertentu, tapi teman-teman nggak yakin, nggak tahu apakah saya orang yang tepat, bisa jadi dalam proses seleksi selanjutnya, teman-teman akan mengalami kesulitan untuk menghadapi prosesnya. Nah, untuk itu di sesi ini, karena kita nggak pengen teman-teman mengalami kesulitan, terutama ketika cerita sedikit, kalau saya menghadapi proses interview, banyak yang nggak tahu terkait dengan job desk-nya, kemudian nggak tahu nanti kalau melamar di posisi tersebut itu pekerjaannya apa aja, kemudian dia nggak tahu tentang dirinya, nah itu juga akan mengalami prosesnya gagal dalam proses interview maupun proses-proses seleksi yang lainnya. So, di sini adalah terkait bagaimana kita memilih karir yang tepat untuk kita. Kalau tadi bersama Mbak Ria kita ngomongin passion, nah kalau teman-teman tadi udah tahu, oh aku passionnya savior, kreator, ya, kemudian saya masih belum tahu minatnya nih, tapi masih harus refleksi diri. Nah, bisa jadi nanti teman-teman setelah ini passion itu bisa diendapkan dulu
Kemudian teman-teman sambil berpikir, sambil di rumah nanti atau sambil mau tidur itu membayangkan, oh apa yang saya suka ya, apa yang saya nggak suka ya. Nah itu bisa nanti ketemu, oh ternyata saya suka di bagian ini. Nah itu bisa jadi bisa melihat diri teman-teman secara keseluruhan. Nah kalau sekarang ini kita akan ngomongin opportunity-nya atau kesempatannya di mana sih teman-teman nanti kira-kira cocok atau tepat berada di perusahaan yang seperti apa. Nah tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Deviona, terima kasih. Nah buat teman-teman yang pengen sharing atau pengen curhat, bisa banget teman-teman curhat melalui DM. Saya biasanya sering banget banyak yang curhat di DM, jadi kalau teman-teman mau curhat, mau sharing, bisa juga di Tita 87 Anwar atau follow podcast saya. Nah, di podcast saya itu biasanya saya sering berbagi terkait dengan pengembangan diri maupun proses-proses seleksi. Gitu. Nah, langsung aja. Kalau tadi Mbak Ria sedikit menyinggung terkait dengan karir sweet spot. Nah, apa sih karir sweet spot ini? Nah, karir sweet spot ini gabungan antara passion, skill, dan opportunity. Nah, kalau teman-teman sekarang ini udah tahu nih passionnya, kemudian tahu juga nih skillnya, tapi belum tahu opportunity-nya di mana, atau kesempatan kerjanya di mana, atau money-nya, income-nya nanti ada di mana. Nah, berarti teman-teman masih ada di area yang kuning, masih ada di area happy sih, karena berada di passionnya teman-teman, ada di skillnya teman-teman juga punya, tapi purnya karena nggak tahu pendekatannya dari mana, atau belum mendapatkan posisi yang pas kayak gitu, atau belum dipanggil-panggil di proses seleksi. Nah, happy but poor kayak gitu. Tapi kalau teman-teman udah tahu nih passionnya ada di mana, kemudian opportunity-nya atau kesempatannya atau nanti bakalan kerjanya ditempatkan di mana atau posisi yang kayak apa atau perusahaannya yang bagaimana itu udah tahu. Cuman skillnya masih belum ada atau masih belum tahu. Nah, teman-teman berada di area yang just dream. Artinya kenapa? Artinya ya kalau teman-teman berada di area just dream ini, ya passionnya ada, kesempatan untuk peluang kerjanya untuk di passionnya teman-teman banyak. Cuman kalau teman-teman nggak punya skill, adakah perusahaan yang mau meng-hire atau memanggil untuk selanjutnya karena nggak punya skill? Ya artinya jadi just dream. Karena ya itu tadi, belum pasti perusahaan akan melihat kemampuan atau skill yang dimiliki cocok nggak ya untuk berada di posisi atau ditempatkan yang sedang dibuka saat ini. Nah, pasti butuh skill juga gitu. Kemudian kalau kesempatannya banyak, teman-teman bisa nih masuk di posisi yang dilamar karena skill yang dimiliki juga ada gitu. Jadi teman-teman punya skillnya, kesempatannya banyak, tapi nggak passion. Ya teman-teman kaya sih karena berada di posisi di tempat teman-teman kerja, kemudian teman-teman punya skillnya tapi nggak happy, nggak seneng, nggak menikmati, ya jadinya kayak zombie worker gitu. Jadi rich but bored, ya kaya tapi boring, hanya melakukan rutinitas aja. Nah jadi di sini yang paling karir ideal kita adalah karir sweet spot yang di tengah ini, yang pink ini. Jadi ada teman-teman passion di bidangnya, kemudian kesempatannya ada, dan skill yang teman-teman miliki juga punya, sehingga teman-teman bisa berada di karir sweet spotnya. Kalau udah passion, kemudian kesempatannya ada, punya skill, perusahaan pasti senang banget untuk melamar orang-orang yang punya passion, punya skill, itu akan jadi jauh lebih lebih diminati oleh perusahaan-perusahaan, sehingga opportunity-nya akan semakin lebih besar peluang untuk diterima kerjanya, sehingga teman-teman akan berada di karir sweet spot. Nah, itu tadi terkait dengan karir sweet spot. Nah, sebelum itu saya pengen ngajak teman-teman nih, saya pengen tahu kondisinya teman-teman, baik teman-teman yang online maupun offline, boleh dong ketik di handphonenya atau di laptopnya masing-masing, ketik www.menti.com. Nah, saya pengen ngajak teman-teman
melihat sekarang ini posisinya teman-teman kayak apa sih? Oke, boleh ya. Sekarang silakan teman-teman ketik menti.com, kemudian masukkan 8258-8236 untuk kodenya. Nah, silakan nih teman-teman yang online juga bisa untuk mengklik menti.com. Silakan teman-teman. Saya pengen lihat nih kondisinya teman-teman saat ini seperti apa. Silakan ketik menti.com, kemudian masukkan kodenya 8258-8236. 8258-8236. Oke. Sudah ada 3 orang. Oh, ini. Tulis perusahaan impian yang ingin kamu lamar. Oke. Bentar ya. Ini saya akan show. Oke, ada yang BUMN, ada yang Transgas Indo, Pertamina PLN, Nestle, Pertamina. Oke, banyak juga ya BUMN. Biro Psikologi juga ada. Oh, ada yang Google, ada yang Facebook, Astra. Oke, wah banyak juga ya. Bank Indonesia juga ada, Angkasa Pura. Wah, ternyata banyak juga ya teman-teman yang pengen ada di BUMN, tapi ada juga yang perusahaan multinasional ya. Ada yang pengen di Microsoft kayak gitu. Oke, ada yang Pertamina juga. Wah, Sinarmas. Oke, ada yang di Kementerian HUM dan HAM. Oh, berarti ada yang pengen juga di PNS ya, atau pemerintahan gitu. Ada yang BPJS, Unilever. Oke, berarti perusahaan impiannya teman-teman nih banyak banget yang bervariasi ya. Ada yang ingin di BUMN, ada yang di swasta multinasional, ada yang di pemerintahan gitu. Ternyata ada yang di WWF, berarti ada yang pengen di NGO juga. Wow, berarti lumayan banyak banget peluang-peluang kerja yang teman-teman inginkan nih. Jadi tidak hanya satu BUMN aja, tapi ternyata macam-macam. Oke, ada yang perusahaan di bidang perikanan. Oke, menarik ya teman-teman. Oh, ini ada yang ingin di Pertamina, Coca-Cola, Paragon. Banyak banget ya, ada yang pengen jadi PNS, kejaksaan, kehakiman. Jadi ini pengennya banyak, pengennya ada di BUMN juga, ada yang di PNS juga, ada yang di swasta multinasional juga. Nah, nanti kita akan bahas sebenarnya perusahaan-perusahaan ini kayak apa sih, biar teman-teman juga pemetaannya nanti lebih jelas. Karena setiap tipe perusahaan seperti PNS, BUMN, swasta nasional, multinasional, kemudian NGO, entrepreneur, dan freelancer pun juga punya karakter yang berbeda-beda. Oke, ada yang pengen jadi freelancer kah? Kalau freelancer juga bisa. Bisa juga ditulis freelancer kalau ada yang pengen ya. Oke, nanti kalau sampai 100 saya tutup ya. Oke, ada yang PT Kimia Farma ingin di pengadilan. Oh, oke, ini ingin di pengadilan, ada yang ingin di pengadilan juga ya. Oke, saya tutup ya pollingnya. Oke, berarti gambaran teman-teman lumayan nih terpetakan. Jadi ada macam-macam, ada yang pengen BUMN, ada yang pengen swasta nasional multinasional, kemudian ada yang pengen di PNS pemerintahan, ada yang ingin tadi WWF, ada yang NGO juga. Nah, ya kita sekarang
kita akan bahas sebenarnya perusahaan-perusahaan seperti itu, perusahaan yang kayak apa. Nah, teman-teman sudah ada yang tahukah perusahaan-perusahaan yang teman-teman tulis itu tipe karakternya seperti apa? Boleh di-chat ya. Kalau teman-teman sudah tahu, sudah Kak, gitu. Atau belum tahu seperti apa perusahaan yang sudah saya tulis tadi, masih belum ada gambaran, tapi saya pengen aja, gitu. Itu boleh juga. Nah, oke. Tadi jenis-jenis perusahaan itu ada banyak banget, gitu. Ada pemerintahan, BUMN, NGO, swasta nasional, startup, kayak gitu. Nah, ada juga yang entrepreneur freelancer, artinya ini di luar dari jenis perusahaan entrepreneur. Jadi teman-teman pengen membuat perusahaan sendiri. Nah, freelancer, jadi untuk teman-teman yang freelancer, jadi teman-teman nggak pengen terikat dari satu perusahaan, tapi ingin bekerjanya lebih bebas lagi. Nah, kita akan bahas satu persatu apa itu PNS, seperti apa gitu. Oh, belum tahu Kak bagaimana caranya approach? Ya belum tahu, oke. Nah, nanti untuk approach itu nanti kita akan bahas di sini juga ya. Nah, sekarang tadi yang pemerintahan, ada yang pengen di pemerintahan. Nah, di pemerintahan sendiri ini karakternya seperti ini. Statusnya biasanya, kenapa banyak yang pengen di pemerintahan? Karena status dan jenjang karirnya lebih aman. Biasanya karena sudah ada terstruktur jelas. Kemudian kalau di pemerintahan biasanya aturannya prosedural. Jadi ada aturan yang jelas, SOP-nya juga jelas. Kemudian biasanya inovasi dan kreativitasnya terbatas karena prosedural tadi, sehingga kalau mau melakukan inovasi, kreativitas biasanya harus ada SOP-nya, harus sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada sehingga inovasinya lebih lama atau terbatas. Kemudian kalau ingin bekerja di instansi pemerintahan, berarti teman-teman harus membutuhkan kepatuhan yang tinggi karena pemerintahan biasanya di pemerintahan itu sudah jelas gitu. Kemudian jam waktu kerjanya juga sudah jelas sehingga harus membutuhkan orang-orang yang memiliki kepatuhan yang tinggi. Tidak rutin, biasanya tidak rutin membuka lowongan. Biasanya ada bulan-bulan tertentu untuk pembukaan lowongan. Nah, dan itu biasanya pemerintah akan mengumumkan dibuka lowongan di kementerian apa kayak gitu. Jadi biasanya sudah ada jadwal-jadwal tertentu atau mereka sudah memiliki waktu-waktu tertentu untuk open recruitment. Tapi open recruitment pun tidak sewaktu-waktu karena mereka sudah punya sistem yang jelas untuk di pemerintahan sendiri. Nah, kalau untuk di pemerintahan ini biasanya butuh orang-orang yang tipe organizer karena tipenya harus rutinitas bekerja pada rutin, kemudian harus prosedur dan lain sebagainya. Jadi biasanya tipe-tipe organizer itu bisa bekerja untuk yang tipe-tipe pemerintahan ini. Tapi tergantung posisinya juga ya. Oke, kemudian selanjutnya BUMN. Nah, tadi ada yang pengen BUMN, ada yang Pertamina, ada yang PLN, dan sebagainya itu. Ada yang perbankan juga. Nah, biasanya ini kalau perusahaan-perusahaan BUMN, ini tuntutan kinerjanya lebih tinggi. Jadi, mereka punya tuntutan kinerja untuk karyawannya itu tinggi. Kemudian, tapi mereka memiliki pengembangan karir yang terarah. Jadi, mereka untuk pengembangan karir karyawannya itu sudah terstruktur dan terarah. Biasanya jumlah karyawannya itu banyak untuk perusahaan-perusahaan BUMN dan prosedur dan aturannya sudah tertata. Jadi untuk BUMN itu prosedurnya hampir mirip sama perusahaan pemerintahan, namun dia lebih terstruktur dan tertata. Kemudian penempatannya biasanya karena BUMN ini milik negara, bisa ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi kita nggak bisa milih nih. Kadang-kadang kalau BUMN buka, bisa jadi teman-teman ditempatkan di seluruh Indonesia nih. Karena bisa jadi ada yang
butuh di penempatan di tempat mana atau misalnya di pulau apa gitu, ya teman-teman harus siap untuk ditempatkan di seluruh Indonesia gitu. Oke, kemudian biasanya kalau untuk BUMN inovasinya tidak seperti yang di pemerintahan, inovasinya bisa cenderung bisa lebih cepat kayak gitu. Karena perusahaan-perusahaan BUMN itu bisa jadi membutuhkan inovasi-inovasi yang cepat juga. Gitu. Kalau untuk perusahaan-perusahaan BUMN. Kemudian, nah ini kalau yang swasta nasional dan swasta multinasional, kalau tadi ada yang teman-teman pengen di Unilever, kemudian ada di Chevron, dan sebagainya. Nah ini tipe-tipenya tuntutan kinerjanya tinggi, hampir sama kayak BUMN. Tapi kalau perusahaan-perusahaan multinasional, mereka tuh mempunyai standar kinerja yang tinggi gitu. Jadi harus bisa bekerja pada tekanan. Biasanya kalau bekerja pada perusahaan-perusahaan nasional multinasional, dia siap. Adaptasinya juga harus bagus, kemudian siap bekerja dalam tekanan, gitu. Karena tuntutan kinerjanya tinggi. Kemudian memiliki berbagai jenis ikatan kerja, ya gitu. Mereka punya banyak macamnya untuk ikatan kerjanya. Kemudian prosedur dan aturannya tertata namun tidak kaku. Jadi lebih fleksibel, terutama terkait dengan inovasi, kayak gitu. Inovasi, pengembangan, ide dan lain sebagainya di perusahaan-perusahaan swasta ini lebih bisa berkembang kayak gitu. Jadi bisa lebih fleksibel. Kemudian penempatannya bisa di seluruh cabang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, jadi kalau multinasional, kalau yang BUMN itu bisa di seluruh Indonesia. Nah, kalau yang swasta nasional atau multinasional ini bisa ditempatkan di seluruh cabang perusahaannya. Misalnya kalau punya cabang di Singapura, ya bisa juga ditempatkan di Singapura. Atau punya cabang di luar negeri, bisa jadi kalau teman-teman memiliki skill yang dibutuhkan untuk bekerja di luar negeri, maka bisa jadi teman-teman akan ditempatkan di luar negeri juga. Nah, maka siap-siap untuk tahu nih penempatan kerjanya untuk perusahaan-perusahaan nasional atau multinasional itu di mana aja. Mereka punya cabang di mana aja. Nah, kita juga harus paham nih cabangnya mereka di mana aja. Agar ketika nanti misalnya teman-teman, kamu mau nggak ditempatkan di Singapura? Atau kamu mau nggak ditempatkan di London? Atau misalnya kalau Chevron misalnya ada di Abu Dhabi misalnya, kamu mau nggak ditempatkan di sana? Gitu. Nah, teman-teman siap atau enggaknya sudah tahu terlebih dahulu. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini yang startup company. Nah, startup company ini bisa jadi kayak Gojek, kemudian kayak Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Itu bisa jadi startup company. Nah, orang-orang startup company itu perusahaan startup company itu biasanya aturannya cenderung fleksibel. Oke, kemudian usia perusahaannya masih muda, jadi kurang dari 10 tahun kayak gitu. Jadi biasanya lebih fleksibel, kemudian kesempatan inovasinya tinggi. Karena kalau perusahaan startup ini butuh banget orang-orang yang punya inovasinya, kreativitasnya tinggi. Jadi orang-orang yang inovasi, kreativitas itu sangat dibutuhkan untuk di perusahaan-perusahaan startup. Kemudian perubahan sistem kerjanya cepat. Jadi startup company ini lebih dinamis. Jadi orang-orangnya itu bisa jadi perusahaannya cepat berubah kayak gitu. Karena mereka perusahaan-perusahaan company ini menyesuaikan kondisi dan situasi gitu. Jadi biasanya mereka sangat dinamis, sistem kerjanya juga bisa jadi berubah-ubah. Kalau perusahaan-perusahaan besar, mereka sudah punya sistem kerja yang masih stabil. Kalau yang startup company ini sistem kerjanya masih berubah-ubah kayak gitu. Nah, kemudian lanjutnya adalah non-profit organization atau NGO, bisa jadi kayak WWF tadi yang pengen di WWF. Nah, biasanya orang-orang yang mau bekerja di NGO ini, perusahaan-perusahaan NGO ini memiliki misi pengabdian masyarakat. Jadi saviornya itu harus tinggi, karena biasanya yang NGO ini
suka menolong, mengabdi pada masyarakat. Kemudian biasanya pekerjaannya dinamis gitu. Jadi bisa jadi sangat cepat ritme kerjanya. Kemudian aturan dan jam kerjanya fleksibel. Kalau perusahaan-perusahaan sebelumnya aturan jam kerjanya itu ketat. Nah, kalau di NGO ini aturan kerjanya itu fleksibel gitu, sesuai dengan kondisi masing-masing kondisi masing-masing karyawannya. Kemudian membutuhkan passion yang kuat. Jadi kalau nggak punya passion untuk benar-benar nolong orang, bantu orang, itu dia akan nggak nyaman tuh bekerja di NGO. Tapi kalau dia punya passion yang kuat, benar-benar aku pengen kerja ini karena membantu masyarakat, atau di bidang lingkungan, karena ingin mengelola lingkungan lebih baik lagi karena passionnya di situ. Nah, itu akan enjoy. Tapi kalau orang-orang yang nggak punya passion di bidang itu gitu, maka itu akan struggling untuk menghadapi proses atau menghadapi kerja di perusahaan-perusahaan NGO. Kemudian tipe, nah ini untuk teman-teman yang nggak pengen kerja dengan orang tapi pengennya menciptakan lapangan kerja atau pengennya buat perusahaan sendiri ya gitu. Nah, ini bisa jadi teman-teman termasuk pengen punya bisnis sendiri atau entrepreneur. Nah, kalau teman-teman pengen jadi entrepreneur, teman-teman harus sadari bahwa tuntutan kinerjanya itu lebih tinggi dibandingkan di perusahaan-perusahaan, teman-teman melamar di perusahaan, karena kita harus memikirkan konsepnya seperti apa, nanti bagaimana bisa jalan untuk produk yang dimiliki gitu, terutama di awal-awal pembuatan bisnisnya, karena ini butuh banget inovasi, kemudian ide dan menciptakan bagaimana orang-orang tahu terkait dengan produknya teman-teman. Nah, ini pasti butuh yang namanya tuntutan kinerjanya teman-teman harus tinggi gitu. Karena ini bisnisnya teman-teman, karena teman-teman juga harus siap gagal. Nah, untuk di awal harus siap gagal, siap untuk direvisi, dilihat lagi kenapa gagalnya, dan harus bisa beradaptasi terhadap perubahan. Karena kalau kita sedang membuat merintis usaha itu adaptasinya harus bagus banget, karena perubahan itu cepat sekali, terutama di era sekarang ini. Perubahan itu bisa jadi setiap detik, setiap menit itu udah ada perubahan atau tren baru gitu. Nah, teman-teman harus siap menghadapi hal itu. Kemudian butuh inovasi yang bagus, inovasi yang banyak, dan networking yang banyak juga, karena orang yang membuat usaha itu juga butuh networking yang bagus juga gitu. Kemudian cuman orang-orang yang punya usaha sendiri ini prosedur dan aturannya ditentukan sendiri karena perusahaan-perusahaannya sendiri kan. Jadi dia yang mengatur dan menentukan prosedurnya sendiri. Itu untuk orang-orang yang pengen entrepreneur. Nah, kalau yang orang-orang yang butuh atau pengen freelancer. Nah, orang-orang yang freelancer pengennya kerja sendiri, kerja mandiri tanpa terikat dengan orang lain. Nah, biasanya pekerjaannya bebas gitu. Jadi mau milih pekerjaan apapun terserah dia, karena ya freelancer dia akan memilih mana pekerjaan yang dia inginkan, mana yang enggak gitu. Kemudian dia harus memikirkan ide atau untuk memikirkan pekerjaan selanjutnya apa. Karena misalnya kalau freelancer, oke, sudah ada ini project nih. Kalau projectnya selesai, dia akan harus mikir project selanjutnya apa ya? Karena kalau tidak ada project, dia tidak ada income, kayak gitu. Jadi kalau ada project, dia ada income. Kalau nggak ada project, dia nggak ada income. Untuk orang-orang yang ingin freelancer, enaknya dia bisa ngatur waktu dan lokasi bekerjanya itu sendiri, bebas, nggak terikat siapapun. Cuman ya itu tadi, kalau kita nggak bagus ngatur waktunya, ya kita akan
kesulitan untuk bisa bekerja secara freelancer. Kemudian orang-orang yang pengen bekerja freelancer ini kompetisinya juga harus tinggi. Karena apa? Karena dia berkompetisi dengan orang-orang yang memiliki keahlian di bidang masing-masing. Misalnya teman-teman, oh ada project ini, teman-teman keahliannya oke nih, tapi ada yang mungkin ada yang lebih oke lagi. Jadi kita harus berkompetisi untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Gitu. Jadi untuk orang-orang freelancer itu juga harus siap untuk kompetisi. Gitu. Nah itu tadi tipe-tipe pekerjaan yang bisa teman-teman lihat kayak gitu. Nah kemudian gimana sih, tadi ada yang tanya gimana sih caranya untuk ngelamar di perusahaan gitu. Nah bisa beberapa hal yang teman-teman lakukan untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan yang diinginkan teman-teman. Bisa dengan cara cari informasi. Nah, terutama biasanya kalau di kampus itu kan atau di P2K2 Unrif ada informasi terkait dengan lowongan pekerjaan. Nah, teman-teman harus update juga gitu. Karena bisa jadi info-info pekerjaan itu ada dari kampus. Tapi bisa juga ada yang dari luar kampus. Nah, luar kampus itu bisa jadi website seputar karir atau portal-portal karir. Nah, itu teman-teman juga bisa cari websitenya di website karir. Nah, salah satunya ecc.co.id. Nah, di ecc.co.id itu juga ada nih info mana saja perusahaan-perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Nah, di situ teman-teman bisa cari nih pekerjaan perusahaan mana sih yang sedang buka lowongan pekerja, atau nggak hanya di SCC, ada di Jobstreet, Jobs ID, Top Career dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa explore di portal-portal karir. Nah selain itu teman-teman juga bisa kepoin di website perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan BUMN. Nah kalau perusahaan-perusahaan BUMN itu biasanya akan membuka lowongannya juga di websitenya, tapi bisa juga bekerja sama dengan website lain. Contohnya yang baru-baru ini yang sudah buka kemarin ada Pertamina, itu kerjasama dengan ecc.co.id. Maka mereka membuka lowongan pekerjaannya di website mereka, juga di website di portal karir yang mereka ajak kerjasama gitu. Jadi teman-teman juga bisa kepoin di websitenya, sedang bukaan nggak sih gitu. Nah itu teman-teman bisa cari. Kemudian bisa juga melalui sosial media kayak gitu. Jadi sosial media ini sudah banyak banget. Jadi teman-teman juga bisa cari info seputar open recruitment, bisa di sosial media, bisa di IG, di Twitter, Facebook, grup, bahkan di grup WA grup juga bisa jadi info. Misalnya ada di di alumni, grup alumni gitu. Nah, teman-teman juga bisa cari info-info loker di situ. Jadi untuk terkait dengan gimana sih cara ngelamar kerjanya, nah teman-teman harus aktif cari informasi dimanapun kayak gitu. Atau bisa juga di browser, misalnya lowongan untuk perusahaan yang tadi kan teman-teman sudah nulis nih perusahaan mana aja yang diinginkan. Jadi lowongan untuk misalnya perusahaan X gitu, cari aja di Google gitu, bisa jadi akan muncul gitu informasi-informasi. Nah teman-teman juga harus pandai, kalau cari di Google itu harus pandai ini beneran lowongan kerjaannya dibuka beneran atau hoax gitu. Nah kalau beneran cari di info langsung di websitenya. Kalau websitenya itu benar-benar open recruitment, nah bisa jadi itu valid. Nah, teman-teman bisa langsung melamar di websitenya kalau mereka memang buka di websitenya gitu. Kalau di websitenya belum memunculkan atau belum ada info, nah teman-teman harus mempertanyakan ini apakah benar open recruitment atau tidak. Nah, bisa jadi teman-teman bisa menanyakan ke perusahaannya langsung, apakah benar ini membuka open recruitment gitu. Itu juga bisa dilakukan. Oke. Nah, sekarang waktunya kita explore your career option. Bagaimana kita bisa mengeksplor pilihan karir kita? Caranya, kalau kita sudah menetapkan tujuan kita, kita
saya mau di perusahaan X misalnya, cari perusahaan, value perusahaannya itu apa sih? Nah, kan tadi di awal sudah diajarkan oleh Arya nih, terkait dengan value diri. Jadi kita harus bisa tahu nih value diri kita apa, kemudian value perusahaan apakah cocok atau enggak sih, kayak gitu. Nah, jadi kita bisa melihat value perusahaan itu kayak apa, apakah sama dengan valueku atau enggak. Nah, itu penting untuk pertama yang dilakukan adalah cari value perusahaan. Kemudian cari tahu job deskripsi di posisi yang teman-teman lamar. Jadi teman-teman ngelamar di posisi apa sih? Nah, misalnya kalau teman-teman ngelamar di bagian akuntan. Nah, akuntan ini deskripsi job pekerjaannya apa aja gitu. Apa yang harus dimiliki ya gitu. Skill yang harus dipunyai apa aja, job deskripsinya apa aja. Gitu. Itu teman-teman juga harus cari tahu job deskripsinya. Kemudian kondisi pekerjaannya nanti kayak apa. Gitu. Apakah kondisinya nanti bekerja di lapangan atau bekerja di di dalam ruangan atau di perusahaannya ya gitu, atau nanti teman-teman harus di working area dan lain sebagainya. Nah, itu juga teman-teman harus cari tahu working kondisinya kayak apa. Kemudian pengembangan dan benefitnya untuk teman-teman apa aja. Apakah di perusahaan ini ada jenjang karir yang oke? Kemudian fasilitas-fasilitasnya nanti bagaimana gitu. Nah, itu teman-teman juga harus cari tahu. Misalnya gajinya seberapa, apakah nanti misalnya saya bekerja di situ gajinya worth it enggak ya gitu. Nah, itu teman-teman juga harus cari tahu nih, explore. Nah, explore itu cari benar-benar cari tahu terkait dengan perusahaan. Kalau kayak kata Mbak Ria tadi kayak ibaratnya cari jodoh gitu ya. Perusahaan ya bener kan, cari jodoh kalau teman-teman lagi PDKT sama cewek gitu. Terus kemudian saat PDKT teman-teman nggak cari tahu informasi terkait dengan ceweknya itu gitu, asal nembak aja gitu, tapi nggak tahu dia sukanya apa, nggak tahu dia yang sesuatu yang nggak disukanya apa gitu. Tiba-tiba kita PDKT deket, terus kemudian kita bawain dia bakso, ternyata dia nggak bisa makan bakso ya gitu, dia nggak suka makan bakso, otomatis dia akhirnya ilfil kan, kok aku nggak suka makan bakso ya gitu. Tapi kalau teman-teman cari tahu, dia nggak suka makan bakso, tapi dia sukanya orang yang bawa coklat gitu. Dia suka coklat gitu. Teman-teman PDKT bawa coklat gitu, ajak ngobrol dan lain sebagainya. Kok dia tahu ya kesukaanku makan coklatnya, itu akan lebih memudahkan untuk lebih dekat gitu ketika kita sudah explore, cari tahu orang yang kita suka. Nah, begitu juga dengan perusahaan yang teman-teman ingin lamar. Kalau teman-teman asal lamar tapi nggak tahu terkait dengan perusahaannya, value-nya kayak apa, ketika proses interview ditanyain tentang perusahaannya, teman-teman bingung, nggak tahu jawabannya. Nah, itu juga bikin interviewer juga akan dia kurang siap kayaknya. Nah, itu juga akan jadi penilaian untuk interviewer. Tapi kalau teman-teman sudah tahu tentang perusahaannya, kemudian jenjang karirnya di perusahaan juga udah jelas, kemudian deskripsi pekerjaannya nanti apa udah tahu, nah itu akan jadi penilaian yang positif oleh interviewer. Wah, dia siap nih, kayaknya dia udah tahu, dia udah kenal terkait dengan perusahaan, dia udah cari tahu. Itu akan jadi nilai plus untuk teman-teman sendiri di mata rekruter. Nah, itu caranya. Jadi teman-teman silakan explore terkait perusahaan yang diinginkan. So, kalau teman-teman tadi punya banyak macamnya, jadi teman-teman, aku pengen perusahaan X, perusahaan Y, perusahaan Z ya gitu. Jadi misalnya ada yang di BUMN, ada yang di PNS, ada yang swasta nasional, multinasional. Coba, it's okay, nggak masalah, tapi silakan petakan lagi. Nah, petakan lagi misalnya, nggak apa-apa, aku mau mengeksplor diriku di perusahaan ini. Nah, cari tahu di perusahaan X itu kayak apa. Kemudian cari tahu lagi di perusahaan Y kayak apa. Kemudian cari tahu lagi di perusahaan Z kayak apa. Nah, kemudian setelah teman-teman cari tahu semua, nah teman-teman lihat lagi di kondisinya teman-teman. Apakah
ini perusahaan yang benar-benar cocok untukku dari passionnya, dari skill yang dimilikinya gitu. Jadi teman-teman bisa memetakan, oh ternyata yang perusahaan X ternyata aku nggak terlalu cocok nih, aku kok ternyata lebih cocok di perusahaan Y ya. Nah itu nanti teman-teman bisa dalemin lagi. Caranya seperti apa? Nah kita akan cari di karir sweet spot kita. Jadi teman-teman ada worksheet yang saya akan bagikan. Nah nanti teman-teman bisa ketik di bit.ly/worksheet Unri. Nah, untuk yang teman-teman offline, nanti untuk yang teman-teman online akan saya share juga linknya. Nah, teman-teman bisa di worksheet itu nanti teman-teman bisa mengisi. Bagaimana cara mengisinya? Nanti saya akan pandu ya. Oke. Nah, di situ nanti ada worksheet yang teman-teman bisa isi, kemudian nanti teman-teman bisa memetakan nih di posisi apa ini sekarang dan sudah sesuai dengan karir sweet spotnya teman-teman atau belum gitu. Nah caranya seperti ini. Yang di teman-teman online bisa di download gitu. Jadi di linknya yang sudah dibagi Mbak Ria. Nah, teman-teman bisa download, nanti ada link seperti ini. Nah, teman-teman yang offline bisa dicatat, jadi ada kertas atau bolpen. Nah, teman-teman bisa membuat sheet yang seperti ini. Jadi nanti value perusahaan, kemudian peluang karir, gambaran pekerjaan, passion, kemudian skill, nanti skill kualifikasinya apa aja, dan karir sweet spotnya ditanda. Nah, saya akan pandu bagaimana teman-teman mengisikan worksheet seperti ini. Oke, jadi contohnya misalnya, saya jurusan teknik lingkungan dan kayaknya saya suka nih di bagian environment kayak gitu. Oke, saya cari tahu, cari info di Google atau cari di misalnya kalau teman-teman di kampusnya teman-teman ada lowongan, bisa cari tahu, kemudian cari tahu nih perusahaan tersebut atau di website perusahaan tersebut. Nah, misalnya contohnya, ini saya pengen di Safety, Health, and Environment di PT Kehlin Indonesia. Nah, ini. Jadi, di sini teman-teman tuliskan nih perusahaan dan posisinya apa. Oke, nah di sini misalnya Safety, contoh dari posisi yang ingin dilamar. Nah, misalnya ini, contohnya Safety and Health Environment di PT ini. Nah, setelah teman-teman cari tahu, dicari informasi terkait dengan value perusahaannya. Oh, ternyata value perusahaannya ini berkontribusi pada masyarakat, kemudian meningkatkan kualitas hidup dan menyediakan solusi mobilitas terhadap dunia yang memuaskan pelanggan. Artinya, dia akan concern pada kualitas hidup masyarakat, kemudian inovasinya harus bagus karena dia ingin selalu memuaskan pelanggan, kemudian berkontribusi dan menyediakan solusi. Nah, ini artinya dia butuh orang-orang yang punya kontribusinya bagus, inovasinya oke, dan jiwa nolongnya juga oke, gitu. Oke, ini value perusahaannya. Kemudian gambaran pekerjaannya nanti seperti apa ya di Safety, Health, and Environment. Nah, ini contoh di posisi yang teman-teman lamar. Kemudian gambaran pekerjaannya kayak apa ya? Ini job description-nya kayak apa? Nah, teman-teman catat, tulis semua job desk-nya. Misalnya di sini, di posisi Safety and Health Environment, posisi yang gambaran pekerjaannya, dia harus bisa merancang dan menyusun kebijakan pengelolaan SHE. Kemudian bisa menyusun rancangan kerja. Selanjutnya bisa menetapkan anggaran departemen. Nanti kalau kerja di situ, aku harus bisa merancang dan menetapkan sistem keselamatan kerja. Kemudian pencegahan kebakaran dan pencemaran lingkungan.
Terus harus bisa negosiasi dengan institusi dan lembaga jika muncul indikasi permasalahan. Kemudian juga ada pembuatan laporan tahunan. Oh, jadi gambaran pekerjaannya nanti seperti ini. Nah, teman-teman di bagian passion atau minat, nah berikan tanda. Ini bisa jadi di setiap satu pekerjaan bisa jadi ada berbagai minat gitu. Misalnya merancang dan menyusun kebijakan SHE. Ini termasuk bisa merancang itu kan orang-orang yang butuh kemampuan thinker. Nah, aku orang-orang yang suka merancang nggak ya? Aku orang yang termasuk suka menyusun kebijakan nggak ya? Oh, karena aku thinker dan aku suka, oke, maka aku tandai X. X artinya yes, saya suka, saya minat, gitu. Kemudian gambaran pekerjaan yang selanjutnya menyusun rancangan kerja. Oh, menyusun rancangan kerja berarti hampir sama dengan menyusun kebijakan. Oh, karena saya juga orang thinker, kayaknya saya suka nih kalau harus menyusun rancangan. Bisa jadi teman-teman kasih tanda X lagi, gitu. Kemudian menetapkan anggaran departemen. Oh, dia harus menetapkan anggaran itu. Ini bisa jadi thinker lagi gitu. Membuat anggaran, menyusun dan menetapkan itu bisa jadi thinker. Oke, saya suka. Oke, kasih tanda X lagi. Kemudian merancang dan menetapkan sistem keselamatan kerja, termasuk thinker lagi karena suka menyusun, merancang dan menetapkan. Oke, saya kasih X. Kemudian di sini ada pencegahan kebakaran dan penyemaran lingkungan. Aku tuh senang untuk mencegah kebakaran atau suka kalau misalnya harus mencegah pencemaran lingkungan karena aku ada jiwa saviornya. Karena aku pengen bantu orang-orang selamat, nggak ingin ada kebakaran dan sebagainya. Nah, aku ada jiwa saviornya nih. Oke, ternyata termasuk minat nih. Kasih silang X. Kemudian misalnya, ada negosiasi dengan institusi, harus negosiasi. Kok aku nggak terlalu suka ya kalau harus negosiasi, kalau harus kompromi dengan orang, karena aku nggak termasuk persuader, karena aku bukan orang-orang yang harus persuasif di depan orang banyak, kok nggak bisa ya. Nah, bisa jadi teman-teman kasih tanda strip. Nah, karena nggak terlalu minat gitu di bagian itu. Kemudian ada pembuatan laporan tahunan. Oke. Karena aku masih thinker, jadi aku kasih tanda suka. Nah, bisa jadi di setiap gambaran pekerjaan ada hal yang disukai, ada hal yang tidak disukai. Tapi seberapa besar sih yang disukai sama yang nggak disukai? Nah, teman-teman bisa melihat dari sini. Oh, ternyata dari semua pekerjaan itu banyak yang suka sih dibandingkan yang nggak sukanya. Yang nggak sukanya ya cuma satu di antara berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di antara 7, aku cuma satu yang nggak suka, cuma negosiasi. Tapi semuanya dalam keseluruhan pekerjaan aku suka. Gitu. Artinya, oh ternyata di posisi ini aku masih suka nih di gambaran pekerjaan tersebut. Oke, berarti sudah menemukan passionnya ya. Nah, dari gambaran pekerjaan aku sudah menemukan passion. Bisa jadi ini passionku. Peluang karirnya ada, passionnya ada. Kalau ingin mencapai karir sweet spot harus ada skill kan. Nah, yuk kita lihat skillnya. Skill yang harus dimiliki atau syarat kualifikasi yang harus dipunya. Di setiap perusahaan kan kadang-kadang memiliki syarat dan kualifikasi yang harus dimiliki. Nah, ini teman-teman tulis semuanya di sini. Persyaratannya apa aja ditulis di sini. Misalnya, ini ada lulusan S1. Kemudian harus memahami manufacturing. Nah, harus memahami sistem manajemen mutu, K3 dan lingkungan. Kemudian ISO, gitu, ISO 14001, ISO 9001, dan IATF, dan lain sebagainya. Kemudian harus mempunyai skill komunikasi yang baik. Kemudian harus memiliki skill mengetahui regulasi perundang-undangan, berarti harus tahu undang-undang. Kemudian harus punya skill leadership yang bagus,
harus mempunyai kemampuan analisa pekerjaan yang bagus juga. Kemudian menguasai kemampuan bahasa Inggris karena ini perusahaan multinasional gitu. Oke, berarti skillnya di sini. Nah, ini teman-teman kasih tanda juga untuk bisa memetakan skillnya teman-teman ini sudah ada atau belum. Nah, butuh lulusan S1 teknik lingkungan. Misalnya teman-teman S1 teknik lingkungan, oh ternyata aku sesuai jurusan nih, kasih tanda X, artinya oke, sesuai. Kemudian memahami manufakturan otomotif. Aduh, aku kok masih belum paham ya memahami manufacturingnya, aku belum tahu. Nah, teman-teman bisa kasih tanda strip karena mungkin belum memahami. Kemudian memahami sistem manajemen mutu. Oh, aku punya nih sertifikat K3 dan lingkungan misalnya. Aku punya sertifikasi ISO. Oh, ini aku punya. Bisa jadi teman-teman kasih tanda X artinya sesuai dengan kualifikasi. Kemudian memiliki komunikasi yang baik. Teman-teman dirasa, aduh kok komunikasiku masih belum oke ya. Aku kayaknya harus meningkatkan komunikasiku karena kok di sini butuh komunikasi sedangkan aku komunikasinya kurang bagus. Oh, oke, saat ini komunikasiku masih belum bagus, maka artinya teman-teman kasih tanda straight. Nah, kemudian mengetahui regulasi perundang-undangan. Oke, aku di saat kuliah aku belajar terkait dengan regulasi undang-undang. Aku tahu sedikit misalnya, aku tahu perundang-undanganku. Nah, perundang-undangan misalnya, teman-teman bisa kasih tanda X. Kemudian leadership yang bagus. Duh, aku kok sampai sekarang ini belum, menurutku belum bagus ya leadershipku ya gitu. Kayaknya leadershipku harus ditingkatkan lagi deh. Untuk saat ini masih belum oke. Nah, maka teman-teman bisa kasih tanda strip. Kemudian skill selanjutnya kemampuan analisa pekerjaan. Oke, aku untuk analisa bagus karena aku tipe thinker. Aku bisa memetakan analisa pekerjaan-pekerjaan gitu. Misalnya, oke, analisaku bagus. Terus kemudian menguasai kemampuan bahasa Inggris. Oke, kemampuan bahasa Inggrisku bagus karena aku misalnya pernah bertukar pelajar di luar negeri dan bahasa Inggrisku bagus dibuktikan dari TOEFL-ku, misalnya TOEFL-ku 500 gitu misalnya. Oke, berarti bahasa Inggrisku bagus. Nah, dari skill ini ternyata dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 skill, aku yang tidak punya 3, tapi aku punya 5. Jadi 5 diantaranya aku menguasai, 3 yang belum. Artinya aku masih bisa meningkatkan nih untuk bisa, aku masih punya waktu untuk memahami manufacturing. Oke, berarti aku masih bisa mengejar ketinggalanku. Kemudian memiliki komunikasi yang bagus, oh kayaknya aku perlu meningkatkan, masih bisa aku tingkatkan. Leadership, oke, aku mulai cari organisasi untuk bisa melatih leadershipku. Kayaknya kalau untuk skill, beberapa skill ini aku masih oke sih. Nah, teman-teman bisa nilai career sweet spot-nya. Apakah di sini untuk pekerjaan safety, health, and environment di PT Kehlin ini, teman-teman masuk di career sweet spot-nya teman-teman nggak sih? Nah, teman-teman bisa nilai oke. Dari minat oke. Dari skill masih oke. Maka bisa jadi teman-teman tandai di sini, yes, ini adalah karir sweet spotku. Tapi dengan catatan, teman-teman untuk bisa lebih optimal lagi dikasih catatan mana-mana yang kurang. Misalnya tadi manufakturnya harus ditingkatkan, komunikasinya juga, leadershipnya juga harus, negosiasinya juga perlu ditingkatkan. Maka teman-teman bisa kasih catatan ini. Ini sudah masuk karir sweet spotku, namun aku harus perlu meningkatkan di bagian skill manufacturing, kemudian kemampuan komunikasi dan juga leadership. Nah, itu teman-teman bisa banget untuk memetakan diri teman-teman. Sehingga next-nya teman-teman bisa memperbaiki diri ketika menghadapi proses seleksi, teman-teman lebih siap lagi untuk membuat di CV-nya lebih oke lagi. Karena dengan worksheet ini teman-teman bisa banget untuk buat branding di CV-nya teman-teman. Oke, aku mau
melamar di safety ini, skill yang harus kutonjolkan ini, kemudian aku harus membranding aku orang yang seperti apa agar rekrutmen bisa melirikku nanti untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Oke, begitu teman-teman. Nah, sekarang saya kasih waktu untuk teman-teman coba nih cari peluang karirnya. Jadi teman-teman silakan cari peluang karirnya, tulis, kemudian cari gambaran pekerjaannya, kemudian nanti cari kualifikasinya, syarat-syaratnya apa saja, terus kasih tanda, dan nanti teman-teman bisa menilai apakah ini termasuk karir sweet spotnya teman-teman atau belum, ya gitu. Nah, saya kasih waktu karena waktunya terbatas, mungkin 5 menit. Jadi teman-teman nanti silakan cari tahu peluang karirnya di mana, kemudian ditulis. Nah, nanti kita akan bahas singkat, kemudian akan kita sharingkan sebentar, nanti akan saya kasih masukan juga. Begitu. Nah, sambil boleh nih teman-teman sambil tanya-tanya juga. Begitu. Nah, saya kasih waktu kurang lebih 5 menit ya untuk teman-teman cari tahu informasi pekerjaan mana yang sesuai dengan keinginannya teman-teman. Oke, sambil mungkin yang teman-teman offline, saya share juga ya, teman-teman yang offline bisa tuliskan juga di kertas. Nah, teman-teman di offline bisa tuliskan di kertas, kemudian buat gambaran seperti ini, sambil cari informasi peluang karirnya atau perusahaan yang diinginkan di handphonenya, yaitu misalnya aku pengen di PLN, misalnya PLN-nya terkait dengan apa, posisi yang dilamar, misalnya maintenance kayak gitu, maintenance PLN. Nah, cari nih gambaran perusahaan maintenance di PLN itu apa saja sih. Kemudian teman-teman bisa kasih tanda dari gambaran pekerjaan itu mana yang sesuai passionnya teman-teman. Kira-kira menunjang sesuai atau menunjang dengan minatnya teman-teman. Kemudian cari tahu juga nih kualifikasi yang dibutuhkan apa. Nah, kualifikasi yang dibutuhkan maintenance di PLN itu apa saja sih? Nah, cari tahu apakah teman-teman sudah memenuhi kualifikasi itu. Kemudian teman-teman bisa nilai apakah itu termasuk karir sweet spotnya teman-teman. Kalau misalnya, oke, peluangnya ada, tapi passionnya rata-rata nggak ada, sama sekali nggak suka, tapi skillnya ada. Nah, kalau passionnya nggak ada, skillnya ada, peluang karirnya ada, berarti kan masuk di rich but bored. Itu tadi ya, rich, ya kaya sih, tapi boring karena minatnya nggak ada. Tapi kalau misalnya peluang karirnya ada, kemudian passionnya ada, skillnya rata-rata nggak ada, ya just dream, maksudnya di just dream. Nah, nanti kalau di just dream, apa yang harus teman-teman lakukan? Kalau yang tadi rich but bored, yang harus teman-teman lakukan apa? Misalnya cari minat yang lebih disukai teman-teman. Gitu, oke? Nah, teman-teman yang di offline mungkin sama yang di online, sambil mengerjakan bisa sambil tanya-tanya juga di chat ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya di chat juga boleh banget, nanti akan kita bahas juga bersama gitu. Kalau misalnya ada yang kesulitan, nanti bisa chat juga yang di online. Nanti kalau yang ada kesulitan yang di offline, nanti bisa tanya juga di sesi setelah ini ya gitu. Mana yang dirasa sulit untuk teman-teman cari. Oke. Nah, ini waktunya kita masih 2 menit lagi. Silakan teman-teman untuk cari kira-kira peluang karirnya teman-teman ada di mana. Oke. Sambil ada yang tanya juga boleh ya. Nah,
Ini sambil saya contohkan juga mungkin ya, untuk cari informasi peluang karir. Oke. Oke, nah saya coba buka di scc.co.id. Oke. Jadi teman-teman juga bisa cari info peluangnya di portal karir yang teman-teman inginkan ya. Misalnya ini saya coba di scc.co.id misalnya. Oke, nah di sini saya coba masuk. Atau kalau enggak, misalnya teman-teman bisa nih, bisa di Google ya. Oke. Nah ini udah masuk. Nah teman-teman bisa masuk ke lowongan. Cari lowongan. Atau misalnya ini teman-teman pengen cari jurusan. Oke, waktunya habis ya. Oke, misalnya lowongan kerja PLN misalnya. Nah ini teman-teman bisa lihat nih, oh ternyata ada nih, di mana aja kayak gitu. Atau nah di sini misalnya di sini ada bank BTPN, ada ruang guru, mana nih yang teman-teman inginkan. Gitu. Bisa cari di sini atau sesuai dengan pendidikannya, misalnya S1. Oke, nanti S1, nanti lowongan untuk S1 apa aja ya? Nah, teman-teman bisa cari di sini, kayak gitu. Atau misalnya, nah ini ada nih, rekrutmen PLN. Nah, ini teman-teman bisa masuk di websitenya perusahaan. Nah, ini teman-teman bisa coba lihat, oh ternyata sudah ditutup, belum ada yang bukaan lagi, misalnya. Oke, sudah ditutup semua. Tapi kalau teman-teman mau melihat gambaran, kayak gitu boleh juga nih. Oke, saya pengen lihat gambarannya kayak apa sih, kayak gitu. Nah, teman-teman juga bisa dibuka lagi terus di sini. Nah, ini kan ada nih. Responsibility artinya job desk-nya. Job desk-nya itu apa aja? Nah, di sini nih, responsibility-nya itu berarti job desk-nya. Kemudian, nah di sini ada qualification. Nah, ini kualifikasi. Skill yang harus dimiliki apa? Misalnya. Oh, ini accounting. Oke, ini harus punya Vice President of Tax. Oh, ya, berarti di sini posisinya Vice President of Tax, berarti pajak ya. Nah, berarti di sini kualifikasinya apa aja? Oh, maksimum umurnya 45 tahun dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di skill kualifikasinya. Oke, kalau di misalnya kalau di coba kita lihat di lowongannya BTPN misalnya. Oke, di sini misalnya ini yang untuk development program ini bisa jadi untuk semua jurusan. Nah, teman-teman, oh di sini juga ada Bank Indonesia. Nah, teman-teman juga bisa lihat sebenarnya apa aja yang mereka butuhkan di sini. Nah, ternyata waktunya habis. Oke. Oke. Ada yang minimal pengalaman kerja minimal sekian tahun. Apakah kita tetap apply saja atau dibatalkan saja, Kak? Atau ada tips dan trik untuk menjawab kendala itu? Oke, good. Ini pertanyaan dari David ya. Good question. Jadi kalau misalnya ada ada perusahaan yang buka lowongan, tapi di situ persyaratannya adalah memiliki pengalaman sekian tahun, kayak gitu. Nah, teman-teman masih fresh graduate, memang otomatis mereka akan mengutamakan yang memiliki pengalaman kerja.
Tapi kalau teman-teman memiliki skill yang cukup menarik dan dibuktikan dari pengalaman-pengalaman, misalnya pernah magang, pernah freelance sebagai posisi yang sedang dilamar itu ada, gitu, itu bisa juga dicantumkan, gitu. Itu akan juga lebih menarik. Tapi kalau misalnya ada yang posisi perusahaan itu kualifikasinya memiliki pengalaman misalnya 2 tahun dan fresh graduate juga welcome kayak gitu. Itu nggak apa-apa juga dimasukkan. Hanya saat membuat CV teman-teman juga harus ditonjolkan gitu. Harus ditonjolkan karena teman-teman akan bersaing dengan orang yang memiliki pengalaman yang sudah cukup oke kayak gitu. Jadi kalau teman-teman berani atau teman-teman pede gitu, nggak masalah, aku kan punya pengalaman walaupun magang kayak gitu, itu it's okay sebenarnya. Aku punya pengalaman magang dan aku bisa membuktikan bahwa aku memiliki kemampuan di bidang job desk-nya kayak gitu. Nah itu juga it's okay, teman-teman bisa aja ngelamar aja nggak apa-apa kayak gitu. Nah, untuk tips and triknya itu tadi di CV-nya agar teman-teman bisa lebih stand out atau lebih bisa diperhitungkan, karena kalau yang lamar itu, yang perusahaan itu inginkan membutuhkan minimal kerja ya gitu, dia akan sortir terlebih dahulu yang memiliki pengalaman kerja ya gitu. Tapi kalau teman-teman CV-nya oke dan dirasa oh ini fresh graduate tapi pengalaman cukup ada sih karena pernah magang di sini dan lumayan oke gitu. Itu juga bisa jadi pertimbangan untuk rekruter untuk memanggilmu di proses seleksi selanjutnya. Begitu Mas David. Oke. Nah, saya close dulu. Nah, apakah dari teman-teman ada yang sudah selesai nih? Ada yang mau share? Mungkin Mas David, mana nih Mas David? Mas David ada sudah selesaikah untuk pengerjaan worksheet-nya? Ada yang mau di-share? Teman-teman offline? Kita bisa share bareng. Ada Mbak, cuma 1 tidak apa-apa. Oh, nggak apa-apa banget gitu, Mas Magviro. Boleh nih, Mas Magviro. Di mana Mas Magviro? Boleh nggak di-share ke kita dan kita bahas bareng? Baik Mbak, sebentar ya Mbak. Oke, nggak apa-apa, boleh. Belum selesai. Oh, Mas David belum selesai. Nggak apa-apa, Mas David. Nanti kita, nah teman-teman silakan nanti karena waktunya kita kan terbatas ya, teman-teman bisa menyelesaikan di rumah, kemudian bisa di-upload. Nah, nanti teman-teman yang upload di situ, nah nanti berkesempatan untuk kita lebih perdalam lagi di sesi-sesi di tanggal 10 April nanti gitu. Nah, jadi teman-teman silahkan yang belum selesai diselesaikan nih, boleh banget gitu. Teman-teman yang offline juga nggak masalah banget. Kan teman-teman di offline mungkin ya boleh di-share screen Mas Wira. Nah, teman-teman yang di offline kan ditulis pakai tangan nih. Nah, boleh nanti sampai di rumah diketik juga. Silakan Mas Wira untuk share screen. Oke, sudah saya buat. Bisa dicoba lagi. Nah, oke. Oh, ini sudah. Oke, Mas Mahiro di PT CS2OT ya, jadi formulator. Boleh nih dijelaskan sambil Mas Mahiro jelaskan. Ya, ini pekerjaan di PT CS2OT atau yang biasa kita sebut dengan PT Orang Tua. Posisinya itu sebagai formulator, ada di divisi R&D-nya. Itu bertugas melakukan penelitian dan mengembangkan produk mulai dari riset pasar, formulasi hingga launching. Kemudian mereview, mengevaluasi pelaksanaan pengembangan produk. Kemudian dari kedua gambaran pekerjaan ini, gambaran pekerjaan itu sudah sesuai dengan passion saya.
itu sebagai thinker. Kemudian dari skillnya itu ada 3 skill. Yang pertama S1 jurusan teknologi pangan dengan IPK 3,0, berusia sekitar 22 sampai 25 tahun, terbuka untuk fresh graduate dan berpengalaman di bidang obat herbal. Kemudian bersedia ditempatkan di Jakarta Barat. Dari skill ini atau persyaratan kualifikasinya saya sudah memenuhi semua. Kemudian perusahaan ini adalah karir yang sudah masuk dalam karir sweet spot saya. Oke, good, Mas Magiro. Tapi jangan ditutup dulu ya, gitu. Jadi, ini bagus banget nih. Tadi kan Mas Magiro passionnya itu thinker savior ya? Iya, Mbak. Thinker savior. Di sini gambaran pekerjaannya melakukan penelitian, banyak thinkernya ya, ada riset, terus kemudian mereview dan mengevaluasi pengembangan produk. Berarti ini banyak di thinkernya ya. Cuman dilihat dari value-nya, fokus on customer, kebutuhan customer, kemudian inovasi, kemudian supervisor produk gitu ya. Dan ini juga ada savior-nya juga ya, termasuk di passion-nya Mas Magiro juga. Good. Kemudian di skill-nya, di skill-nya Mas Magiro seberapa paham nih terkait dengan obat-obatan? Paham banget ya? Paham sih, bagaimana jelasnya, Pak? Karena saya pernah terlibat dalam riset penelitian yang terkait dengan bidang obat dan herbal gitu, Pak. Berarti ini kan karena di sini berpengalaman di bidang obat herbal. Berarti kalau Mas Magiro pernah riset terkait dengan obat herbal, berarti udah passion banget ya, udah sesuai banget ya, skillnya sudah dimiliki. Good, good banget. Berarti ini karena sweet spotnya Mas Magiro, bagus banget berarti. Nah, tinggal ini nanti ketika Mas Magiro buat CV-nya, nah biar lebih menarik karena kan Mas Magiro udah sesuai banget nih sama perusahaan ini. Bagaimana Mas Magiro bisa dinotis oleh perusahaan nanti, mulai dari CV-nya, kemudian nanti proses interviewnya dan lain sebagainya. Good, thank you Mas Magiro sudah sharing. Nanti silakan nanti diupload ya. Nah, teman-teman semua bisa nanti worksheet-nya ini diupload di link yang tadi dibagikan oleh Mbak Ria di bit.ly worksheet Unri. Nah, nanti teman-teman yang mengirimkan worksheet-nya nanti berkesempatan untuk kita dampingi lebih dalam lagi di sesi tanggal 10 itu. Thank you Mas Magiro, bisa di-close. Nah, selain worksheet, nanti teman-teman silakan untuk mencoba membuat CV. Nah, caranya di link tersebut ada form CV. Nah, dari form CV itu nanti teman-teman coba nih buat branding dirimu di CV. Walaupun CV-nya ini kita buat template aja ya. Nah, tapi bagaimana teman-teman bisa mengisikan di CV yang ada di template itu, teman-teman bisa membranding. Nah, nanti kita akan sharing, kita akan bahas di tanggal 10. Jadi, silakan teman-teman untuk isi CV-nya. Nah, kemudian nanti di-upload di link tersebut. Nah, nanti kita akan pilih mana yang terbaik, nanti kita akan bisa sharing-sharing di tanggal 10. Begitu. Nah, terakhir, karena kita waktunya mepet banget, jadi terakhir dari saya, semoga nanti teman-teman di rumah nanti bisa mengerjakan semua worksheet ini. Jika ada kendala atau kesulitan, teman-teman bisa sharing di grup. Nah, tadi ada WA grupnya ya Mbak Ria ya. Nah, di WA grup itu bisa banget untuk sharing. Nah, nanti kalau ada kendala atau pengen masukan, teman-teman bisa sharing di situ. Nah, silakan nanti teman-teman bisa mengumpulkan worksheet-nya. Jadi di worksheet career sweet spot tadi dan CV. Nah, teman-teman kumpulkan, upload di bit.ly worksheet Unri. Nah, nanti kita akan perdalam lagi di sesi tanggal 10 April. Sebelum saya tutup, nah, self-awareness is probably the most important thing
toward being a champion. Jadi kalau teman-teman ingin jadi champion, maka teman-teman silakan untuk kenali dirinya lebih dalam lagi, karena mengenali diri itu hal yang paling penting untuk bisa teman-teman hadapi agar bisa jadi pemenangnya. Saya Dita Anwar, saya kembalikan ke Bu Deviana. Terima kasih Bu Deviana. Makasih kembali Mbak Tita. Wah, ini pencerahan lagi ya dari sesi career option ya. Tadi di Mbak Tita sudah dicontohkan juga ada worksheet, kita belajar tentang worksheet karir manis kita gitu ya, career sweet spot. Sama Mbak Ria tadi kita belajar kenali passion, kemudian di Mbak Tita kita belajar tentang pemilihan karir. Nah, saya beri kesempatannya nggak adil nih kalau misalnya, boleh ya Mbak Tita ya? Dari offline kalau misalnya boleh, ada yang boleh banget Bu Deviana. Oke, silakan yang offline 1, 2, dah 2 orang nih. Baik. Ya, silakan nanti berdiri ya. Nanti mohon Mbak ya, apakah suaranya jelas terdengar? Baik, Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Gil Juansyah, alumni Universitas Riau, jurusan agroteknologi. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, yang saya tangkap berdasarkan dari worksheet tadi, kemudian setelah worksheet, otomatis kita akan melampirkannya ke dalam CV. Nah, yang saya alami itu bagaimana menampilkan CV yang menarik sehingga dilirik sama perusahaan. Contohnya gini, kalau misalkan skill. Kalau misalkan dia skillnya teknikal, kita bisa buat di CV-nya. Tapi kalau misalkan yang tidak teknikal kayak leadership, kemudian kemampuan analisa, atau hal lain yang tidak ada kayak saya bisa ini, gimana cara ngebuktiinnya kalau saya bisa itu, sedangkan yang kayak gitu kan bisa dalam interview, sedangkan kalau di CV kan dia hanya tertulis aja. Ngebuktinya itu gimana gitu biar bisa dilirik sama perusahaan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin yang di depan yang satu lagi ya. Yang ini. Ada lagi kan yang lain kan? Cuma 2 ya. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rafiq, sarjana kedokteran. Saya akan menjalani koas atau dokter muda di rumah sakit. Tapi saya ingin bertanya mengenai Mas Rafiq, boleh nggak ngadep kamera wajahnya? Oh, ya. Gitu ya. Syuting. Ya, saya ingin bertanya tentang skill networking atau membangun jaringan. Karena kalau opsi karir itu kan tidak lepas dari. Jadi saya ingin bertanya, sebenarnya networking skill itu seperti apa? Terus bagaimana cara membangun skill networking yang baik? Terus juga karena saya memandang diri saya ini seperti orang yang saya terbuka, tapi suka menempatkan diri saya itu dalam lingkungan yang keep the circle gitu. Saya suka lingkungan ini, saya itu tidak terlalu akrab dengan banyak orang, tapi saya terbuka gitu. Terus bagaimana cara mengembangkan kemampuan saya untuk membangun jaringan itu untuk terutama dengan hubungannya dengan karir. Terima kasih. Terima kasih Mas Rafiq. Good. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Tita. Ya, terima kasih Bu Deviana. Saya akan bahas dari Mas Jojuan Syah ya tadi ya. Oke, setelah mengerjakan worksheet, kita akan membuat di CV ya gitu ya. Nah, terus kalau di CV itu kan gimana caranya kita bisa memperlihatkan kemampuan kita, terutama terkait dengan soft skill. Kalau yang hard skill kan mungkin bisa ya, tapi yang soft skill kayak leadership, analisis, problem solving itu kayak apa sih? Gimana sih caranya kayak gitu? Nah, good, pertanyaannya bagus banget Mas Jojansa. Jadi sebenarnya it's okay. Kita bisa melihat dari pengalaman. Jadi kalau misalnya leadership, nah kita akan bisa melihat dari pengalaman organisasinya Mas Jojo nih. Misalnya pernah jadi ketua atau pernah jadi koordinator kayak gitu di panitia atau jadi ketua misalnya di organisasinya. Nah, itu kita akan bisa melihat nih kemampuan
leadership-nya dari pengalaman-pengalaman tersebut. Bisa juga kalau kemampuan analisisnya atau kemampuan problem solving-nya dilihat dari misalnya Mas Jojo melampirkan misalnya pernah magang atau pernah jadi asdos atau pernah jadi asisten lab kayak gitu, dan di situ ceritakan deskripsi singkat aja terkait dengan pekerjaan yang Mas Jojo, jadi saya manggilnya Mas Jojo ya, Mas Jojo lakukan. Nah, di situ kita akan bisa menilai nih kemampuan leadership-nya atau kemampuan analisisnya, kemampuan problem solving-nya dilihat dari deskripsi pekerjaan atau deskripsi yang teman-teman lakukan saat magang atau saat proses berorganisasi. Nah, di situ bisa diceritakan singkat. Kemudian di bagian profil, nah profil singkatnya Mas Jojo juga bisa tuliskan nih orang yang seperti apa. Nah, seorang yang misalnya dalam bekerja itu bagaimana, bisa melakukan hal apa, misalnya mampu melakukan analisis yang baik dari pengalaman apa gitu, misalnya pernah melakukan penelitian apa gitu, di profil singkat bisa dijelaskan singkat nih. Oh, jadi kita punya gambaran, oh ternyata ini kemampuan analisisnya bagus atau leadershipnya bagus gitu. Dan juga jangan lupa di bagian skill itu dituliskan juga kemampuan yang kira-kira relate dengan pengalaman-pengalaman organisasi atau magang yang pernah dilakukan oleh Mas Jojo gitu. Jadi itu akan bisa banget untuk membuat rekruter melihat, oh oke, dari pengalamannya, dari skillnya relate nih kayak gitu. Oh, bisa jadi dari deskripsi singkatnya itu bisa menggambarkan kemarin tuh melakukan hal apa aja. Terus dari skillnya kita bisa melihat, oh ternyata relate, oh ternyata bagus, oh ternyata memang bagian analisisnya bagus kayak gitu. Itu akan bisa melihat menjadi nilai jualnya CV teman-teman semua. Jadi nggak hanya hard skill aja yang dituliskan, tapi soft skill juga dilihat. Nah, ketika CV-nya teman-teman oke, bisa dilihat dari skill yang teman-teman tulis dan juga pengalaman teman-teman tulis. Nah, itu yang akan kita konfirmasi saat proses interview. Tapi kalau dari CV teman-teman nggak menuliskan gitu, nggak ada tulisan skill yang teman-teman kuasai, terutama soft skill-nya, dan di pengalamannya itu pengalaman organisasi atau magangnya pun nggak ada, bagaimana kita bisa tahu kayak gitu. Jadi silakan teman-teman tuliskan di CV-nya. Nah, nanti pembuktiannya pada saat proses interview. Begitu Mas Jojo. Oke ya. Semoga udah dapet ya Mas Jojo ya. Jadi nanti kalau Mas Jojo pengen tahu lebih dalam lagi terkait dengan CV, silakan nih buat CV-nya, terus nanti di-upload, nanti biar bisa ikut di tanggal 10 gitu. Jadi biar bisa kita kupas lagi nih terkait dengan bagaimana sih buat CV-nya lebih menarik lagi gitu. Terus kita kasih feedback untuk Mas Jojo bagaimana bisa membuat CV-nya lebih oke. Begitu. Oke, nah kalau Mas Rafiq nih, Mas Rafiq ini bagus banget ya, pengen mengembangkan skill networking-nya kayak gitu, karena Mas Rafiq ini orangnya terbuka sih, tapi tidak terlalu akrab dengan orang-orang gitu ya. Jadi bagaimana sih bisa membangun networking-nya? Sebenarnya membangun networking itu kita tidak harus akrab semuanya gitu, enggak. Tapi bagaimana kita bisa menjalin hubungan baik ketika misalnya Mas Rafiq pernah melakukan acara, misalnya membuat acara kayak gitu. Terus kemudian mengundang pemateri gitu, dan pematerinya oke. Nah, di situ Mas Rafiq bisa banget ini membangun komunikasi gitu. Jadi misalnya follow IG-nya atau follow LinkedIn-nya, terus kemudian bisa sharing atau bisa tuliskan kesan-kesannya. Nah, itu bisa juga membangun relasi atau networking yang Mas Rafiq inginkan kayak gitu. Jadi kalau misalnya ingin mengembangkan networking, sebenarnya bisa dari
berbagai macam cara, yaitu misalnya dari organisasi yang Mas Rafiq ikuti, atau misalnya dari acara seperti ini, misalnya nanti ketemu Bu Tina dan lain sebagainya dari pemateri. Nah, itu bisa mengakrabkan ya gitu. Tidak harus pemateri, misalnya antar peserta gitu. Bisa jadi antar peserta satu dengan yang lainnya kan ada yang kenal, ada yang nggak kenal ya. Nah, kita bisa saling bertukar nama atau IG atau bertukar informasi kayak gitu, sharing-sharing. Nah, itu juga akan menjalin networking. Nah, menjalin networking itu tidak terus kemudian harus setiap hari ketemuan, harus enggak, tapi kita tetap keep in touch atau kontak gitu, dan membangunnya itu dengan cara yang tetap membangun suasana keakraban yang misalnya say hello tidak harus setiap hari kayak gitu. Misalnya kalau ada kegiatan iya, atau komen kayak gitu, komen di LinkedIn-nya kalau misalnya punya LinkedIn kayak gitu, atau komen di sosial medianya ketika punya sosial medianya, itu untuk menjalin relasi atau networking. Jadi networking itu tidak harus kita ketemuan di mana kayak gitu terus kemudian harus terus itu enggak, tapi ketika kita punya hubungan yang baik misalnya antar peserta atau antar pemateri kayak gitu, dan kemudian Mas Rafiq tetap bisa menjalin keep in touch kayak gitu dan sharing-sharing, yaitu sharing-sharing pengalamannya Mas Rafiq juga, itu juga bisa membangun relasi kayak gitu. Jadi kalau di grup misalnya ada di grup WA saat ini gitu, oh ternyata ini ada temanku yang bekerja di perusahaan PLN misalnya, say hello aja, oh ini temanku yang ada di PLN, berarti kita say hello aja untuk menjalin relasi atau networking gitu. Kalau misalnya di dunia kerja ingin punya relasi yang bagus atau yang banyak di dunia kerja, misalnya cari di sosial media terutama di LinkedIn, itu untuk meningkatkan jejaringnya Mas Rafiq juga bisa. Misalnya Mas Rafiq pengen di research terutama terkait mungkin Mas Rafiq kan kedokteran ya, nah pengen kenal dengan dokter-dokter lain gitu di luar negeri maupun di dalam negeri. Coba cari di LinkedIn gitu, di follow, kemudian kadang ketika dia memposting sesuatu bisa di komen kayak gitu, bisa di komen yang positif, terus yang membangun, dan bisa share atau sharing di situ. Nah, itu juga bisa membangun networkingnya Mas Rafiq. Tergantung Mas Rafiq mau ingin menjaring relasi yang seperti apa. Nah, itu di LinkedIn tuh sudah bisa banget untuk Mas Rafiq buat jejaring atau networking gitu, misalnya antar dokter, kemudian atau lintas profesi, itu juga bisa banget. Begitu Mas Rafiq. Mungkin Mbak Ria bisa nambahin juga nih. Mungkin sharingnya Mbak Ria gitu. Cukup, Mbak Tita tadi udah jelas banget dari dari Mbak Tita jawabannya udah full. Ya begitu Bu Deviana. Baik, terima kasih Mbak Tita. Sebenarnya saya masih masih ada rasa ingin memberikan kesempatan, tapi namun saya lihat sudah 12.07, ya nggak apa-apa lah kalau masih ada yang ingin bertanya disimpan dulu gitu ya, karena memang harus seperti itu Mas, harus penasaran gitu ya Mbak ya, jadi ada keinginan untuk ikut lagi gitu di tanggal 10 April. Nah mungkin saya sekedar mereview bahwa untuk mengupgrade ya self value tadi perlu kenali passion kita, kemudian kita tentukan karir pilihan kita, karir sweet spot kita tadi, kemudian bangun personal branding, kemudian sempurnakan dengan kemampuan membuat CV. Kalau 3 poin tadi itu sudah bagus, ternyata CV kita BLPT apa ya, belepotan gitu ya, CV kita belepotan, kemudian tidak jelas kan CV itu kan tidak ketemu ya, kalau interview kan ketemu. Nah dengan CV yang bagus untuk menjadi perwakilan diri kita tuh terkonfirmasi dengan baik ya, kemudian kita mampu memahami bagaimana job interview, saya rasa cukup sempurna usaha kita ya, cukup sempurna ikhtiar kita. Nah saya nggak akan banyak
panjang kali lebar kali tinggi, tapi saya ingin memberikan informasi kepada alumni dan mahasiswa di P2K2 sekarang sudah ada aplikasi pusat karir dari Karsentosnya ECC, jadi silahkan di situ masuk sebagai job seeker. Nanti sudah ada kami buat di P2K2, IG P2K2, silakan follow, ada YouTube-nya juga ya P2K2 Universitas Riau, jadi setiap kegiatan kita posting di situ. Jadi nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang akan membersamai teman-teman alumni untuk menuju karir impiannya. Kami akan berusaha lah semaksimal yang kami bisa, karena kebahagiaan kami adalah mendengarkan apakah nanti menjadi karir di perusahaan, menjadi manajer, ataukah nanti berwirausaha, ataukah menjadi freelancer. Kami terserah, karena itu hidup itu adalah pilihan para alumni sekalian. Tapi itu suatu kebahagiaan bagi kami. Oke, saya pikir ini ilmu yang sangat berharga. Saya juga tadi ikut-ikutan ini. Jadi sepertinya saya akan memberikan tugas kepada peserta online dan offline pada hari ini. Yang pertama, ilmu itu kan harusnya ditularkan ya. Jadi tularkan ilmu ini ya di dua ini ya, upgrade dan kenali passion dan pilihan karir ini di 5 orang. Mau nggak ya? Siap nggak ya? Cobalah suaranya di sini atau yang di online. Jadi setiap orang kan sudah dapat ya teorinya, sudah dapat bagaimana memposisikan diri sebagai apakah thinker, persuader, yang mana tahu itu bisa memberikan manfaat gitu. Jadi satu orang bertugas memberitahu kepada 5 orang. Gimana? Sepakat? Silahkan di chat. Sepakat, Bu. Wah, sepakat ya. Jadi karena kita punya kesempatan 300 orang terpilih gitu. Sayang kalau nggak diambil. Ya 300, mau 100, 200, 300, sayang kalau cuma hanya 100 untuk pendampingan. Jadi satu orang untuk 5 orang membimbing atau mengajarkan atau mendelivery informasi hari ini. Nah, ya jangan hanya di-share, ini Mbak ya, Mbak Ria ya. Ya, nanti silakan sampaikan briefing lah atau coaching lah teman-temannya 5 orang. Kemudian nanti pantengin terus IG P2K2, kita akan berikan informasikan syarat apa untuk bisa ikut di pendampingan 300 orang. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Apapun karir impianmu ya, tetaplah baik dan membaikkan ya bagi semesta, bagi orang lain, bagi penduduk bumi dan penduduk langit. Saya Deviona pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua. Selanjutnya silahkan MC. Ya, dilanjutkan dengan pemberian sertifikat kepada 2 narasumber kita, yaitu Ibu Ria Aprilia MPSI Psikolog dan Ibu Tita Anwar MPSI Psikolog. Jadi kami mohon izin tidak mengurangi rasa hormat, tergantung pada situasi dan kondisi kita serta jarak. Jadi izinkan kami memberikan sertifikat via share screen kepada 2 pemateri hebat kita. Ya, kami dari panitia mengucapkan terima kasih Mbak sudah bersedia bergabung bersama kami dalam acara seminar hari ini. Mudah-mudahan semua ilmu yang diberikan tadi dapat bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih Mbak Ria dan Mbak Tita.